Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbukan. Nah, di sini apa sih sebenarnya pengertian dari tumbukan itu? Nah, di sini benda dikatakan bertumbukan jika dalam geraknya mengalami persinggungan dengan benda lain sehingga saling memberikan gaya. Jadi kata bertumbukan di sini itu adalah bersinggungan antara dua benda dengan benda yang lain sehingga keduanya akan saling memberikan gaya. Nah, di dalam tumbukan selalu berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Nah, menurut kelentingannya, tumbukan dapat dibedakan menjadi tiga di sini. Jadi yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan tidak lenting sama sekali, dan yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, di sini kita bahas satu-satu tentang macam-macam tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, di sini yang dimaksud dengan tumbukan lenting sempurna adalah ini ya, tumbukan lenting sempurna terjadi jika tenaga gerak yang hilang saat bertumbukan akan diperoleh kembali pada akhir tumbukan. Nah, pada tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum dan juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, kita perhatikan contoh di sini ilustrasi dari tumbukan lenting sempurna. Nah, dari pengertian yang sudah disampaikan tadi, nah misalkan di sini ada sebuah benda yang pertama, dia memiliki massa M1, kemudian yang kedua, di sini benda yang kedua memiliki massa M2. Nah, benda pertama dan benda kedua ini mengalami tumbukan. Jadi, pengertian dari tumbukan kan bersinggungan. Nah, setelah keduanya ini bertumbuk, maka yang terjadi adalah dia akan kembali lagi ke sini. Ya, kembali lagi bertumbukan, kemudian dia memantul. Ya, memantul sehingga yang awalnya M1 arahnya ke kanan, setelah terjadi tumbukan maka dia bergerak ke kiri. Sedangkan M2 yang arahnya ke kiri, setelah terjadi tumbukan dia akan kembali sehingga arahnya ke kanan sesuai dengan pengertian yang tadi. Jika tenaga gerak yang hilang saat tumbukan akan diperoleh kembali. Jadi setelah tumbukan dia balik lagi, dia masih mempunyai energi gerak di sini. Makanya dari pengertian tumbukan lenting sempurna, dia berlaku dua hukum, yaitu hukum kekekalan momentum dan juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, jadi seperti itu. Sehingga di sini yang pertama, dia kan berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Nah, di sini sesuai dengan penjabaran pada materi yang sebelumnya tentang hukum kekekalan momentum bahwa besarnya momentum setelah tumbukan sama dengan sebelum tumbukan. Nah, jadi misalnya kita jabarkan di sini berdasarkan ilustrasi dari gambar yang di atas ini, gambar A ya, dan gambar B. Jadi M1V1 ditambah M2V2 karena di sini kan ada dua benda. Sebelum tumbukan nilainya sama dengan setelah tumbukan. Nah, atau kita bisa menuliskannya jadi aksen ini adalah kejadian atau kecepatan setelah benda mengalami tumbukan. Jadi dari persamaan ini bisa kita tulis menjadi M1V1 min V1 aksen. Jadi ini kita pindah ke sini, ke ruas sini sehingga jadi minus sama dengan min M2V2 min V2 aksen. Nah, kita buat di sini persamaan 1. Kemudian berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik untuk M1 dan M2, nah energi kinetik ya, setengah MV kuadrat, setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat. Jadi sebelum tumbukan ya, sama dengan setelah tumbukan ya. Kita jabarkan menurut hukum kekekalan energi kinetik. Kita masukkan di sini. Sehingga di sini memperoleh persamaan yang kedua. Nah, sini ya, saya rasa kalian bisa
paham ya di sini ya untuk penjabarannya sampai sini. Kemudian jika persamaan yang kedua dibagi dengan persamaan yang pertama ya. Jadi persamaan ini kita bagi dengan ini sehingga diperoleh hasilnya adalah V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 tambah V2 aksen. Sehingga bisa kita tulis bentuk persamaan ini menjadi seperti ini. Tahu nilainya kalau dibolak-balik kembali lagi ke persamaan ini. Jadi seperti itu. Besarnya ini dapat disebut dengan koefisien restitusi. Jadi nilai yang ini itu kita sebut dengan koefisien restitusi. Jadi untuk benda yang mengalami tumbukan lenting sempurna, dia memiliki koefisien restitusi atau lambangnya adalah E, itu adalah 1 di sini nilainya. Nah, jadi ini ya. Harga E-nya adalah 1 untuk benda yang mengalami tumbukan lenting sempurna. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita bahas tumbukan lenting sebagian. Oke. Maaf. Yang kedua dulu. Nah, lenting tidak sama sekali. Nah, tidak sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika selama tumbukan tenaga gerak yang hilang tidak ada yang diperoleh kembali. Nah, kalau tadi lenting sempurna itu kan masih memiliki tenaga gerak setelah mengalami tumbukan. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, di sini selama tumbukan tenaga gerak yang hilang tidak ada yang diperoleh kembali. Jadi dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada tumbukan tak lenting sama sekali hanya berlaku satu hukum, yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan energi kinetiknya tidak berlaku karena di sini dia tidak tenaga geraknya hilang setelah tumbukan. Jadi dia diam, bendanya diam. Jadi dia tidak berlaku yang namanya hukum kekekalan energi kinetik. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan sebelum tumbukan ya. Misalnya momentum sebelum tumbukan sama dengan setelah M1V2 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen setelah tumbukan ditambah M2V2 aksen. Nah, kalau kita gambarkan di sini ilustrasi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, misalkan ada benda pertama memiliki massa M1, benda kedua memiliki massa M2 ya. Ini bergerak ya. Bergerak V1 ke kanan, V2 ke kiri ya. Setelah mengalami tumbukan, maka dia tidak kembali ke keadaan semula. Dia diam habis tumbukan, dia diam di sini. Jadi kalau misalkan kita gambarkan itu seperti ini, ya bisa memahami ya. Sehingga jika kejadiannya seperti ini, kecepatan untuk ini benda setelah mengalami tumbukan nilainya sama antara V1 sama V2 ini di sini nilainya sama di sini. Dia tidak kembali lagi ke bentuk semula ya. Dia energi geraknya hilang setelah tumbukan, maka dia di sini dia nggak ngebalik lagi ke sini. Seperti lenting sempurna. Sehingga untuk nilai koefisien restitusi atau nilai E-nya pada tumbukan tidak lenting sama sekali itu adalah nilainya 0. Nah, kenapa 0 di sini? Dari sini kita bisa menjabarkan, dari sini ya. Karena hanya berlaku hukum kekekalan momentum, jadi kita masukkan aja di sini. Dari sini kan nilai V1 aksen sama dengan V2 aksen, nilainya sama. Nah, E sama dengan ini kan. V1 aksen dikurangi V2 aksen seperti yang dijelaskan di awal dibagi V1 min V2 sama dengan min nilai V1 sama V2-nya kan sama. Kita tulis aja di sini 0 ya, 0 ya. Nilainya sama. Ini dikurangi ini 0 sama dengan dibagi ini V1 min V2 aksen. Jadi seperti ini. Maka nilai E-nya 0 dibagi berapapun nilainya kan 0. Jadi E-nya adalah 0. Jadi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien kelentingannya atau koefisien restitusinya itu adalah 0.
Nah, itu untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, untuk yang ketiga di sini, yang terakhir adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, sebagian. Maksudnya sebagian itu seperti apa? Nah, di sini tumbukan lenting sebagian juga disebut tumbukan lenting tak sempurna. Hal ini sebenarnya justru banyak dijumpai pada tumbukan benda-benda di sekitar kita. Nah, di sini pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum. Tetapi hukum kekekalan energi kinetik tak berlaku lagi di sini. Jadi, untuk lenting sebagian juga sama berlaku hukum kekekalan momentum. Energi kinetik tidak berlaku. Hal ini karena ada tenaga yang hilang saat tumbukan. Jadi ada yang hilang di sini. Ya, hilangnya hanya sebagian saja, ya tidak hilang semua. Nah, dengan demikian nilai EK sesudah tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Jadi sesudah dia lebih kecil. Nah, sehingga nilai ini sebelum tumbukan ya, sesudah tumbukan ini nilainya lebih kecil daripada sebelum tumbukan. Ya. Sehingga kita tuliskan persamaannya seperti ini. Kalau dari pengertian kita jabarkan ke dalam sebuah persamaan itu jadinya begini. Sehingga di sini ketemu persamaan yang ketiga ya. Dengan cara membagi persamaan 3 dengan persamaan 2, maka didapat. Nah, persamaan 2 yang mana, Bu? Persamaan 2 yang tadi yang sudah kita jabarkan itu pada tumbukan lenting sempurna. Sehingga diperoleh itu hasilnya adalah seperti ini. Min V2 aksen dikurangi V2 aksen, V1 dikurangi V2 aksen. Jadi sebelum tumbukan nilainya lebih kecil daripada sesudah lebih kecil daripada sebelum. Jadi seperti itu. Jadi berapakah sih rentangnya untuk nilai E pada lenting sebagian, yaitu antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Nilainya berapa? Pas setengah ya. Jadi antara 0 dan 1. Kalau lenting sempurna kan nilainya E-nya 1. Kalau tidak lenting sama sekali 0, kalau ini antara 0 dan 1. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada tumbukan lenting sebagian nilai koefisien restitusi itu adalah antara ini. Antara 0 dan 1. Jadi seperti itu. Itu koefisien restitusi itu apa sih? Koefisien restitusi itu adalah koefisien kelentingan. Jadi kita sebut dengan koefisien restitusi. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang koefisien restitusi. Nah, ini ya untuk poin yang keempat, koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi atau kita sebut dengan E tumbukan oleh benda jatuh dari ketinggian. Misalnya kita ilustrasikan seperti pada gambar ini, gambar A, B, dan C. Jadi benda pertama ini berada pada ketinggian H1 ya, H1. Kemudian dia akan mengalami tumbukan. Ini misalnya ini lantai ya. Kita jatuhkan di sini otomatis dia akan mantul sini. Kemudian dia akan melakukan pemantulan berulang-ulang. Nah, jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Sebelum tumbukan tinggi benda H1, setelah tumbukan yang pertama tingginya H2. Jika terjadi tumbukan berulang-ulang setelah tumbukan berikutnya, maka tinggi yang dicapai adalah ini. Pertama H2, kemudian mantul lagi tingginya jadi H3, H4 dan seterusnya. Sehingga kita bisa tuliskan persamaannya itu menjadi E sama dengan H2 min H1 sama dengan H3 min H2 sama dengan akar dari H4 per H3. Nah, persamaan ini sebenarnya juga kita peroleh dari, ini kan gerak jatuh bebas toh, nilai V-nya tuh sama dengan akar dari 2GH. Nah, H2 terus seperti itu. Nah, jadi begitu. Untuk penjelasan ini sudah selesai sampai di sini ya. Jadi tentang tumbukan ada 3 macam, kemudian dan koefisien restitusi. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Untuk contoh soal dan latihannya kita bisa melihat di buku kalian. Untuk soal-soalnya berada pada halaman 67 dan ada 67 sampai halaman 71. Nanti kita bisa pelajari di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.